Hai, selamat berjumpa kembali di channel saya, Pak Wira. Pada kesempatan kali ini, pada mapel administrasi sistem jaringan, kita akan belajar tentang cara instalasi dan konfigurasi DNS server di Debian 8.6 sekaligus cara pengecekannya. Oke, langsung lanjut saja. Ingat, sebagaimana pada video sebelumnya, bahwasanya setiap kali kita praktikum, langkah besarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah menginstal layanan server, yang kedua adalah mengkonfigurasinya, kemudian yang ketiga adalah mengecek apakah instalasi dan konfigurasi kita berhasil. Tujuan praktik pada kali ini yaitu yang pertama adalah kita menginstal DNS server bernama bin9 di Debian 8.6, kemudian kita mengkonfigurasinya, dan kemudian yang ketiga kita mengecek keberhasilan instalasi dan konfigurasi DNS server bin9. Desain praktek masih seperti pada video atau materi sebelumnya, yaitu SSH server. Yang sudah lupa atau kepo materi sebelumnya bisa klik tautan di atas ya. Selanjutnya nanti kita install dan config bin9 di PC Maya VirtualBox dengan memanfaatkan koneksi SSH yang pada video sebelumnya kita install. Jadi mulai pertemuan kali ini kita oprek servernya pakai PuTTY seperti itu. Kemudian berikutnya kita nanti cek keberhasilan instalasi dan konfigurasi bin9 lewat servernya sendiri dan juga remote lewat PC host. Alat dan bahan pada praktik kali ini adalah yang pertama PC Maya VirtualBox Debian 8.6, kemudian yang kedua adalah DVD Debian nomor 1 dan 2, kemudian yang ketiga adalah SSH client berbasis teks seperti PuTTY. Pastikan yang pertama, PC Maya server VirtualBox dan PC host sudah terkoneksi. Yang kedua adalah SSH server sudah terinstall dan terbukti bisa untuk remote. Bagi yang ingin tahu cara cek koneksi PC Maya VirtualBox dan PC host, serta cara membuktikan SSH server sudah bisa di remote, bisa klik video saya sebelumnya di tautan atas. Baiklah, marilah sekarang kita install DNS server yang bernama bin9 di PC Maya server Debian 8.6 milik kita masing-masing. Oke, silahkan perhatikan, PC server virtual sudah kita hidupkan dan PuTTY sudah kita gunakan untuk mengakses server. Lalu kita ketikkan perintah instalasi DNS server yaitu apt-get spasi install spasi bin9 lalu tekan enter. Muncul pertanyaan tentang kebutuhan ruang harddisk, maka kita tekan Y saja. Muncul permintaan mengganti DVD Debian 8.6 nomor 2, baiklah mari kita lakukan saja. Cara penggantian DVD seperti sudah saya terangkan di video saya sebelumnya. Kemudian jika nanti ada notif, klik force unknown. Instalasi akan diteruskan sampai nanti keluar prompt sebagai tanda instalasi sudah selesai. Salah satu cara untuk mengecek apakah instalasi paket-paket bin9 yang dibutuhkan sudah benar adalah dengan perintah dpkg spasi /get /selections spasi garis vertikal spasi grep spasi bin kemudian tekan enter. Jika sistem menjawab bahwa bin9 bin9-host, bin9utils, dan libbin9-90 sudah terinstall, maka instalasi sudah benar. Selanjutnya, mari kita konfigurasi bin9 yang baru saja kita install. Untuk bin9 ini ada 5 file yang perlu kita config. Yang pertama adalah named.conf, yang kedua adalah file forward, yang ketiga adalah file reverse,
Yang keempat adalah file resolve.conf. Yang kelima adalah file host. Wah, banyak sekali ya. Jangan khawatir, nanti kita pandu konfigurasinya. Pertama, kita konfigurasi file named.conf terlebih dahulu. Pada file ini, kita definisikan nama file forward dan juga nama file reverse, serta letak kedua file tersebut. Tentang apa itu file forward dan file reverse, silahkan baca materi tentang DNS server terlebih dahulu. Bukalah file named.conf dengan perintah nano spasi /etc/bin/named.conf lalu tekan enter. Yang akan kita ketik itu nanti di sini agak banyak, jadi ya harap teliti ya. Kemudian domain name yang akan aku pakai di server ini namanya adalah serverxx.org. Nah, kamu bisa pilih nama yang lain juga kok, ya bebas-bebas saja. Zona serverxx.org merupakan pendefinisian file forward. File forward di sini saya beri nama db.serverxx dan letaknya di /etc/bin/. Ketiklah dengan teliti, khususnya berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Kamu bisa mencontoh tayangan ataupun melakukan penyesuaian sesuai nama servermu. Zona 100.198.192.in/address.arpa merupakan pendefinisian file reverse. File reverse ini saya beri nama db.192 dan letaknya di /etc/bin/. Ketiklah dengan teliti, khususnya berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Kamu bisa mencontoh tayangan ataupun melakukan penyesuaian sesuai IP address servermu. Tutuplah file tersebut sekaligus simpan dengan Ctrl+X lalu tekan Y lalu tekan Enter. File kedua yang akan kita konfigurasi adalah file forward. File forward ini berfungsi untuk mengonversi dari domain name ke IP address server. Untuk meminimalkan kesalahan, kita bisa mengcopy paste file konfigurasi serupa lalu kita edit sesuai kebutuhan kita. Dalam kasus ini, kita akan mengcopy file db.local di direktori yang sama, lalu menamainya sebagai db.serverxx, kemudian mengedit isinya. Perintah copy paste file yang akan kita ketikkan adalah cp spasi /etc/bin/db.local spasi /etc/bin/db.serverxx lalu kita tekan enter. Buka file db.serverxx dengan perintah nano spasi /etc/bin/db.serverxx lalu tekan enter. Ada beberapa bagian yang perlu kita edit, tolong diperhatikan yang saya kotai. Gantilah tulisan localhost dengan nama domain server Anda. Awas, titik di belakang itu tetap ada loh.
Editlah apa yang ada di kotak sesuai dengan nama domain server Anda dan IP address server Anda. Perhatikan juga tanda baca dan ketentuan-ketentuan yang lain ya. Tutuplah file tersebut sekaligus simpan dengan Ctrl+X, lalu tekan Y, lalu tekan Enter. Setelah mengedit file kedua, yaitu file forward, sekarang kita akan mengonfigurasi file yang ketiga, yaitu file reverse. File reverse ini berfungsi untuk mengonversi dari IP address server ke domain name. Serupa dengan file forward, untuk meminimalkan kesalahan, kita bisa mengcopy paste file konfigurasi yang serupa, lalu kita edit sesuai kebutuhan kita. Dalam kasus ini, kita akan mengcopy file db.255 di direktori yang sama, lalu menamainya sebagai db.192, lalu mengedit isinya. Kita ketikkan perintah copy paste-nya, yaitu cp spasi /etc/bin/db.255 spasi /etc/bin/db.192, lalu kita tekan enter. Kita buka file db.192 dengan perintah nano spasi /etc/bin/db.192, lalu tekan enter. Ada beberapa bagian yang perlu kita edit, tolong diperhatikan yang saya kotai. Sebagaimana di file forward, di file ini silahkan ganti tulisan localhost dengan nama domain server Anda. Awas perhatikan bahwasanya titik-titik di belakang itu harus tetap dituliskan. Editlah apa yang ada di kotak sesuai dengan nama domain server kamu dan IP address server kamu.
Perhatikanlah bahwa huruf besar dan kecilnya benar-benar harus cocok sesuai contohnya ya. Silahkan diperhatikan, angka 1 di kolom paling kiri itu menandakan bagian IP address server di oktet keempat atau oktet terakhir. Jadi lebih jelasnya begini, server yang saya pakai kan IP address-nya 192.168.100.1. Nah, angka 1 yang paling belakang itu, kita ambil lalu kita letakkan di kolom yang paling kiri pada tulisan di file ini. Jadi jika IP address servermu itu berbeda, tentu saja nanti angka yang di kolom paling kiri di file ini juga berbeda. Tutuplah file tersebut sekaligus simpan dengan Ctrl+X, lalu tekan Y, lalu tekan Enter. File keempat yang perlu kita konfigurasi adalah file resolve.conf. File resolve.conf ini berfungsi untuk menambahkan nama domain dan nama server sehingga nanti bisa diakses melalui komputer localhost. Bukalah file resolve.conf dengan perintah nano spasi /etc/resolve.conf. Ketikkan name server, lalu spasi, lalu diikuti dengan IP address servermu. Kalau IP address server saya ini adalah 192.168.100.1. Tutuplah file tersebut sekaligus simpan dengan Ctrl+X, lalu tekan Y, lalu tekan Enter. File kelima atau file terakhir yang kita konfigurasi yaitu adalah file host. Buka file host dengan perintah nano spasi /etc/host kemudian tekan Enter. Tambahkan di baris terakhir IP address servermu, kemudian spasi, kemudian nama hostmu, kemudian titik, kemudian nama domain servermu. Pada server saya ini, saya ketikkan IP address server saya 192.168.100.1, kemudian spasi, kemudian nama host komputer saya ini adalah Debian 2021 PJJ, titik, kemudian nama domain server saya serverxx.org. Tutuplah file tersebut sekaligus simpan dengan Ctrl+X, lalu tekan Y, lalu tekan Enter. Agar konfigurasi yang kita buat bisa berefek, maka kita harus merestart layanan pin 9 dengan mengetikkan service spasi pin 9 spasi restart, lalu tekan Enter. Cek awal bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah service spasi pin 9 spasi status, lalu tekan Enter. Jika semua konfigurasi sudah benar, maka seharusnya respon yang keluar adalah aktif running berwarna hijau dan tidak ada pesan lain yang berwarna merah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ingat yang belum subscribe, subscribe dulu. Kemudian Anda juga bisa like video ini, bisa juga komen di bawahnya atau share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut berikutnya. Selanjutnya, mari kita cek hasil instalasi dan konfigurasi pin 9, baik dari server maupun dari klien. Pada server, kita cek dengan perintah nslookup dan dig. Cek yang pertama bisa kita lakukan dengan mengetikkan perintah nslookup spasi nama domain. Dalam server saya ini, saya ketikkan nslookup spasi serverxx.org, kemudian tekan Enter. Jika server merespon dengan name berisi nama domain server Anda dan address berisi IP address server Anda, maka selamat, alhamdulillah konfigurasi Anda sudah benar. Cek kedua dilakukan dengan mengetikkan perintah nslookup spasi IP address server lalu tekan Enter.
Di sini saya ketikkan nslookup 192.168.100.1 lalu tekan enter. Jika respon server berisi IP address server Anda dan name berisi nama domain atau subdomain server Anda, maka itu sudah benar. Cara cek 3 dilakukan dengan mengetikkan perintah dik spasi kemudian diikuti dengan nama domain server. Di sini saya ketikkan dik spasi server xx.org lalu tekan enter. Untuk mengetahui benar atau tidaknya konfigurasi kita, cek di bagian ensure section. Jika nama domain dan IP address server sudah benar sesuai yang kita harapkan, maka konfigurasi kita sudah benar. Pada klien, kita cek dengan perintah nslookup. Pastikan dulu setting IP address dan DNS server di kliennya sudah benar. Karena kita akan cek DNS server dari PC lain, dalam hal ini adalah PC host, kita harus memastikan IP address VirtualBox Host Only Network sudah satu jaringan dengan PC server Debian di VirtualBox. Karena kita akan cek DNS server PC Maya Debian, maka pada preferred DNS server kita isikan IP address server PC Maya Debian. Kita akan cek DNS servernya dari cmd, karena itu bukalah command prompt atau cmd. Ketikkan perintah nslookup spasi IP address server. Di sini saya ketikkan nslookup 192.168.100.1 lalu tekan enter. Jika jawaban pada server dan name sudah berisi domain atau subdomain server, dan address sudah berisi IP address server, maka sudah benar. Berikutnya, kita ketikkan perintah nslookup spasi domain name server. Di sini saya ketikkan nslookup spasi server xx.org. Jika jawaban pada server dan name sudah berisi domain atau subdomain server, dan address sudah berisi IP address server, maka sudah benar. Demikianlah video kita kali ini. Kalian bisa like bagi yang belum like video ini, kemudian subscribe, kemudian silahkan berkomentar ataupun mengajukan pertanyaan tentang materi kali ini. Kemudian bagi siswa saya di SMK Negeri 1 Singkan, setelah ini Anda bisa menjawab kuis di Google Classroom Anda. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lain yang mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.